guys, aku matikan dulu. Udah dingin banget, tangannya nggak kuat. Gunung Selamat ke, duduk gunung gede. Mantap. Jam berapa? Tadi kita jam 5 ya. Setelah kita istirahat dan cukup lama di pos 4, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Untuk menuju pos 5, kita nggak terlalu jauh dari pos 4 ya guys. Pos 5 sendiri itu area camp Gunung Selamat via Bambangan. Nah, sesampainya di area camp ini, kita langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda. Karena kebetulan yang kita bawa adalah tenda kapasitas 4 orang, kita mencari tempat yang rada lega. Untuk mendirikan tenda sendiri yang perlu diperhatikan ada dua hal. Yang pertama adalah menghindari mendirikan tenda di bawah pohon-pohon yang besar. Yang kedua, menghindari mendirikan tenda di bawah tempat-tempat yang lembab. Kenapa kita menghindari mendirikan tenda di bawah pohon-pohon yang besar? Karena biasanya pohon-pohon yang besar ini banyak ranting-ranting yang sudah tua dan mudah patah terkena angin, dan ranting itu bisa kemungkinan jatuh terkena tenda kita. Dan yang kedua, kenapa kita menghindari tempat-tempat yang lembab untuk mendirikan tenda? Karena tempat-tempat yang lembab itu sendiri biasanya sering dijadikan tempat tinggal oleh makhluk-makhluk yang kasat mata atau bangsa jin. Dari dua hal itulah kita selalu menghindari setiap pendakian kemanapun, demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Alhamdulillah sampai pos 5. Kelar ngediriin tenda jam berapa? Jam 5 lebih 2 menit ya. Tadi dari base camp jam 10. Pas banget tenda kelar hujan bro. Pas kelar gelar tenda hujan. Nih belum sempat masak-masak apa. Alhamdulillah, yang penting udah kelar dulu. Tuh hujan. Macet. Ini ada yang tahu nih kue apaan? Lo tau nggak kue apa ini, Lur? Putri salju. Warnanya agak kuning karena pantulan dari tenda. Itu ada kerupuk. Ini kue THR bos kebanggaan gua, Bapak Sony.
bos PT Sinergi, terima kasih. Ya mana tahu ditambah lah duitnya. Hujan gede. Alhamdulillah. Hujannya baru kelar setelah kita ngiriin tenda. Maksudnya kita kelar ngiriin tenda, hujannya baru turun. Buat penghangat. Aduh. Rara. Gimana Lur, di Gunung Selamat, asik kan? Asik kalau ada dia. Mantap. Berdua doang Lur. Ya kalau walaupun gak ada dia, lo ingat-ingat aja dia, seakan-akan dia ada. Setelah rintik-rintik gerimis pas mendirikan tenda, akhirnya hujan yang sebenarnya pun datang. Alhamdulillah pas kita selesai mendirikan tenda, hujan baru datang. Padahal dari pos 3 itu kita sudah mendung, dan di pos 4 itu sudah rada gelap mendungnya, namun hujan belum datang. Setelah kita selesai mendirikan tenda, akhirnya hujan benar-benar datang. Di sini kita merasa bersyukur, hujan sangat setia menunggu kita untuk sampai di tempat camp. Hujan baru datang. Gunung Selamat memang istimewa. Oke, tadi bangun jam 2 lewat, jam 2 kurang. Siap-siap buat sarapan, bikin sarapan. Buat summit, energen sama roti tawar. Ntar bawa perbekalan lah ke atas, takut kekurangan energi. Snack-snack. Ngecamp di pos 5 pendakian Pia Bambangan, Gunung Selamat. Ada dingin cuacanya, tapi ini rame sih. Di kiri kanan samping banyak teman. Ntar barengin aja summit, soalnya kita belum tahu treknya, baru sekali ini. Oke teman-teman, kita sarapan dulu. Akhirnya kita bergerak untuk summit sekitaran jam 3 pagi ya guys. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 6. Jalur pendakian menuju pos 6 ini lebih menanjak dari jalur-jalur sebelumnya ya. Banyak juga pohon besar yang tumbang yang menghalangi jalan. Jalur seperti lorong yang sempit pun juga masih banyak ditemukan di jalur pendakian menuju pos 6 ini. Ini masih di jalur pos 5 menuju pos 6. Summit berdua doang. Soalnya nggak pada ngajak-ngajak, ya udahlah. Teman-teman, mudah-mudahan cuaca cerah dan tidak hujan. Soalnya semalam udah hujan deras gede. Oke. Ini apa nih? Apa nih Lur? Jalur base camp Cemara batas. Oh ini ya kali ya dia. Cemara Saka. Oh iya. Oke, kita di persimpangan ini dan terus kita ke sini. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi. Di pos 5 Mas. Oke, iya bener. Pos 5. Guys, Anggira, lihat siap. Yuk. Alhamdulillah salah kelakon. Oke. Barangkali belum masih. Yuk. Monggo, monggo. Ada barengan. Bareng ngecamp di pos 5 juga. Ketemu di pos 6.
Oke, sekarang kita nganan. Lur, tetap semangat walaupun nggak ada Bapak Pak Sam, Patrick dan Bapak Sibi. Saya lelah, sebaiknya kita duduk dulu. Duduk. Seperti mereka tadi. Oke, siap. Baru pada nguncup. Agustus dia mekar ini. Iya. Agustus cakep ya. Agustus cakep. Ini udah lumayan sih om. Iya. Banyak di sini. Mm-mm. Lewat kompak. Di banget ya terus. Oke, Google. Berarti ini ketinggiannya udah 2000 ada. Di atas 2000 biasanya mah. Udah ini, udah. Iya. Kalau belum 2000 belum banyak biasanya, belum ada. Oke. Wow. Oke, Mas. Yo. Ya duluan. Gak apa-apa, kita mah alon-alon baik lah. Mau ke sana tuh. Jar lagi tuh. Iya. Biar ya. Untuk pos 7 dan pos 8 kita nggak sempat mau videokannya ya, karena kita lupa pada waktu itu kita ketemu rombongan dan dari pos 7 sampai pos 8 kita selalu bersama, jadi lupa karena terbawa banyak obrolan di sepanjang jalan, sepanjang trek menuju pos 9. Jam 5 nyampe di pos 9, batas akhir vegetasi. Rano wong. Oke, ana sing mung dhuwur. Masih ke atas lagi. Batas akhir vegetasi. Iya, senter-senternya itu. Tuh di atas tuh lampunya. Jam 5 pas nyampe di pos 9. Ya, mudah-mudahan dah. Kita masih di pos 9. Ini teman kita nih. Oke. Wih. Mentol-mentol itu Sindoro Sumbing Merapi. Mana satu lagi ke atas. Ini yang paling dekat Bang Jai. Ura. Akhirnya kita sampai di batas vegetasi guys, yaitu di pos 9 Pelawangan, berada pada ketinggian 3172 mdpl. Di sini kita dapat melihat pemandangan yang indah dari sekitaran Gunung Slamet. Terpapar nyata yaitu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Prau, Gunung Merapi, dan gunung-gunung yang lain. Pemandangannya sangat indah sekali pada pos 9 ini, dan di sini juga suhu sangat begitu dingin, sekitaran minus 3 derajat. Untuk kalian yang tidak tahan dingin, harap bersiap-siap dan berhati-hati selalu karena anginnya sangat kencang dan udaranya begitu dingin. Setelah kita melewati pos 9, akhirnya kita melanjut perjalanan
untuk menuju puncak, yaitu trek terakhir untuk menuju puncak. Di jalur pendakian menuju puncak ini sangat ekstrim ya guys, karena berisi batu-batu kerikil dan reruntuhan pasir yang mudah gugur. Pasir dan kerikil berdominan berwarna merah ya untuk menuju puncak sendiri. Di sini kita harus ekstra hati-hati jika akan summit, karena harus memilih jalan yang aman dan tidak meruntuhkan batu di bawahnya. Ayo ayo tenaganya ngumpul silang tekad aja hilang ya. Hai, gimana? Mengek dari bawah mah kelihatan pendek, Kelihatan pendek kalau dari jauh. dijalanin susah. Batas vegetasi sama kayak jatuh cinta Lur. Kalau ngomong mah gampang. Nah itu nembak mah gampang, bertanggung jawab itu susah. Set, ini dia tipikal yang menantu idaman nih. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe aku puncak. Selamat pagi ini tanggal 16 Mei. Salam buat teman-teman semua. Salam mendaki. Sebenarnya mendaki itu bukan karena kekuatan, tapi karena tekad. Tekad dan bergerak. Capek ya biasa lah. Ayo satu ngaku mang. Apalagi lu sambil nginget-nginget dia buat lo orang. Kenceng inget ya bola. Kita mau bertemu lah via Bambangan. Ngomongnya agak Palestina. Akhirnya kita sampai puncak juga guys, dan di puncak Gunung Slamet ini suasananya begitu dingin, anginnya begitu kenceng, tapi masih ramai dengan para pendaki yang seiring terus berdatangan, dan ada yang sebagian mulai pada turun karena anginnya sangat kenceng, ada yang tidak tahan untuk memutuskan turun. Di sini juga Tony Sepong bertemu pendaki senior, yaitu pendaki yang kita ketemu di base camp Kang Oji. Kita satu base camp, cuman kita mendaki di jam yang berbeda, dan di puncak kita bertemu lagi. Lihat aksi Tony Sepong yang begitu menghormatinya, yang begitu mengagungkannya, dan sangat-sangat menghormati orang tua. Dan di sini juga Tony Sepong bertemu dengan kawan satu daerahnya. Dia begitu antusias dan begitu sangat bangga ada kawan satu daerahnya yang sampai di puncak Gunung Slamet. Kawan mana?
Walaupun di sepanjang trek sangat terbengek-bengek dan kelelahan, tapi kalau udah sampai atas wajib lari. Sebagai rasa syukur dan rasa hormat kepada Gunung Slamet yang sudah menjaga kita sebagai tamu di sepanjang trek, walaupun dalam kondisi kurang sehat, kurang fit, tapi karena sudah ada niatan, maka kita datang ke Gunung Slamet dengan niat baik. Alhamdulillah kita diterima dengan baik, dikasih pemandangan yang terbaik. Atap Jawa Tengah memang keren. Karena anginnya begitu kencang dan badan kita lama-lama menggigil, akhirnya kita menepi ke pinggiran batu yang cukup besar agar kita tidak tertimpa angin secara langsung, guys. Di sini kita sambil istirahat, sambil merokok, sambil minum dan makan sedikit cemilan agar kita punya tenaga buat turun nanti. Soalnya di sini suhunya begitu dingin dan anginnya begitu kencang. Karena badan yang kurang fit, tertimpa angin yang sangat kencang, akhirnya saya sangat menggigil dan terus menggigil. Saya tidak ikut bersama Tony Sepong untuk ke bibir kawah Gunung Slamet dan saya menunggu di samping batu yang besar ini sambil memvideokan dia menuju ke kawah bibir Gunung Slamet. Bagi para pendaki yang mau ke bibir kawah Gunung Slamet, jaraknya lumayan jauh ya dari top puncak Gunung Slamet via Bambangan itu sendiri. Kita harus turun, terus melipir, baru naik lagi. Jaraknya lumayan jauh ya guys. Kelihatan dalam video ini jaraknya cukup jauh dan cukup melelahkan untuk sampai di kawah bibir Gunung Slamet. Mungkin kalau via Guci dia akan lebih dekat di bibir kawahnya ya. Cuman kalau via Bambangan ini lumayan cukup jauh. Dari pandangan mata aja kelihatan kecil sekali para pendaki yang sedang berjalan di bibir kawah itu sendiri ya guys. Akhirnya setelah beberapa menit di atas, si Tony Sepong ini memutuskan untuk turun. Namun turunnya dengan cara yang berbeda ya. Dia turun dengan cara berlari seperti pada awal tadi, menaikinya pun dia berlari, turunnya pun berlari. Entahlah apa yang dilakukan orang ini, dia turun sangat kencang sekali. Sebelumnya saya minta maaf untuk bagian video ini terlalu banyak goncangan dan kualitasnya sangat buruk. Ini disebabkan oleh tubuh saya yang sangat menggigil dan yang kedua oleh angin yang sangat kencang sehingga tidak konsen untuk memvideokannya.
Jadi video ini sangat goyang-goyang karena tubuh saya terus menggigil, mungkin karena masuk anginnya yang sudah parah. Makanya saya tidak ikut ke bibir kawah Gunung Slamet itu sendiri. Setelah dirasa cukup di atas, akhirnya kita memutuskan untuk turun ya guys. Di sini lumayan banyak juga para pendaki yang ikut turun bareng kita, dan masih juga ada beberapa pendaki yang baru mulai summit ya guys. Batu seperti ini. Dingin bingo. Super Patrick, tolong aku. Seperti yang terlihat, Patrick. Akhirnya kita bisa ke Gunung Slamet ini. Ya. Di sini kita ketemu pendaki ya guys, pendaki yang sedang istirahat dan dia kekurangan air minum. Akhirnya Tony Spong ini mengasih 1 botol air minum kepada mereka ya guys. Oh iya, untuk para pendaki sebaiknya kalau mau summit harusnya bawa air minum masing-masing. Minimal 1 orang itu 1 botol, karena summit itu kita tidak bisa menduga jarak tempuhnya jauh enggaknya menuju puncak, dan kita juga tidak bisa mengetahui badan kita kapan akan ngedrop dan kapan terus akan fit. Jadi untuk jaga-jaga sebaiknya kita mempersiapkan seperti makanan, minuman untuk menjaga agar tubuh kita tetap seimbang. Chasing you, baby. Don't you know it's true? I'm not like the other girls, baby. Don't get it confused. You gotta work to call me your own. Ain't no doubt about it. Don't call me up when you feel alone, 'cause I can't do without it. Tell me what's the move? I can't do this anymore. Need something new, 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 new. Show me that you want me to. Oh, I'm starting to get bored, so in motion I need more. I'm not your ordinary girl, no. I'm not your ordinary girl, no. 'Cause I know you love the attention, but you know, I'm on a mission. Yeah, I know, you love the attention, but I don't do second guessing, yeah. You gotta work to call me your own. Ain't no doubt about it. Don't call me up when you feel alone, 'cause I can do without it, yeah. Tell me what's the move? I can't do this anymore. Need something new, 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 new. Show me
genteng. Ana ora? Ya wis atuh. Arep ngapa? Mau nanya wis tak potong sesigar ketinggalan nang watu kok. Kan wene tak gigit separo ndul. Ge gula aren fungsine nggo ngapa kok? Mendukul ora lemes. Oh, dengkul men ora lemes. Berarti selain pendakian masalah dengkul lemes bisa. Oh iya. Jadi membantu. Di gula arane. Ya. Gone. Mau sih nyuruh dilebokna. Cuman dilebokna ngendi? Buka perbekalan dikit. Ya, apa? Oh, gue sih Foto belum? jenenge gula aren. Aku sih mau semangan, cuman segigit tok. Gigitnya tak tinggal langkana, kok nderening Gula aren, dudu gula kelapa. Iki fungsine nek kalau pendaki-pendaki yang apa? Ada asam lambung, rekomendasi ini aja. Kalau kayak coki-coki apa asam lambung super naik. Jadi kalau saya pribadi lebih pilih gula aren tapi. Oke. Ya. Kontak belum ora? Ora. Ini foto kedua temen kok. Ayo mari. Kalau ini fungsinya, Fungsinya dijatuh ya. diungkan biar nggak lapar. Itu biskuat ya. Karena nyong sebagai orang hutan ke wis tiba be tak cokot. Masalah dipangan arep orane ya gue tergantung nyong. Tapi kayaknya dipangan loh. Anjay, kalau jujur. Selamat ke. Selamat